Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, kita ketemu lagi di waktunya sahur. Kali ini saya Cindy Sustiarani akan menemani santap sahur pemirsa Kompas TV dari Jombang, Jawa Timur. Kalau bertanya-tanya lagi di mana sih? Saya lagi di depan masjid yang dibangun oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Dari nama masjidnya udah ketahuan, Masjid Dr. Haji Muldoko. Nah, di waktunya sahur kali ini saya juga akan berbincang dengan Pak Muldoko tentunya untuk menemani waktu sahur Anda semua. Langsung aja yuk kita masuk, kita temui Pak Muldoko. Kita semuanya punya cita-cita yang tinggi, punya keinginan yang tinggi, tapi itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Caranya gimana? Bekerja keras. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan perasaan. Tidak ada yang mudah. Assalamualaikum Pak Muldoko. Waalaikumsalam. Aduh maaf ganggu ya adik-adik ya. Lagi ngasih motivasi ya Pak. Ya. Untuk santri-santri. Saya pinjam bentar ya bapaknya ya. Saya mau ajak ngobrol nih Pak Muldoko karena Ya. Pak Muldoko makasih banget saya sudah diajak untuk lihat Masjid Pak Muldoko di Jombang nih. Ini kesibukan Pak Muldoko sekarang gimana Pak? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi ya kita jalanin. Kita jalanin puasa gini ya Pak ya, bulan Ramadan gini masih tetap sibuk nggak Pak? Gak ada yang berubah sebenarnya. Ya perubahan jadwal Ya. di kantor, tapi basically semua kegiatan harus dijalani. Harus jalanin, tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Termasuk safari Ramadan seperti ini ketemu sama adik-adik nih di Masjid Bapak di Jombang. Ya, ini kita sempatkan untuk bisa ketemu anak-anak ini. Karena kita juga mesti ngontrol. Bener nggak ini mereka ini pada belajar baik nggak ini? Bener nggak nih? Ini tanya satu tadi kayaknya ya Pak ya? Iya. Tanya satu-satu. Karena mereka kita beri kesempatan untuk merubah dirinya dan lingkungannya. Oke. Mereka nasibnya dulu sama dengan saya. Lahir dari orang-orang yang sulit. Orang-orang yang kadang-kadang ragu menatap masa depan. Saya bisa atau tidak? Maka saya mencoba apa yang saya alami dulu ya, untuk bisa sedikit memberi mereka ruang untuk bisa merubah dirinya dan lingkungannya itu sebenarnya. Karena ada contohnya. Ya. Pak Muldoko ini contohnya, jadi harus jadi motivasi kan ya. Benar. Buat adik-adik di sini. Nah, Pak Muldoko karena kita lagi di masjid, masjidnya namanya nama Bapak Dr. Haji Muldoko. Ini dibangun oleh Pak Muldoko. Ceritanya gimana sih Pak? Sampai akhirnya juga ada adik-adik di sini nih. Sebenarnya saya waktu ada kesempatan ke Turki dulu ya. Ya. Saya beberapa ngunjungin gedung-gedung tua dan juga masjid dan juga ada gereja yang bagus. Masjid apalagi, bagus. Megah banget di sana pasti. Iya. Sempat merenung gitu ya, kapan ya saya bisa membangun masjid kayak gini gitu. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun waktu saya Wagub Lemhanas 2011-2012 sekali ya. 2011-2012 punya pengen bikin masjid. Iya. Nah akhirnya terwujud nih Pak, masjid yang kalau dipikir-pikir nih desain dan interiornya mirip ya sama di Turki. Terinspirasi memang Pak? Iya. Terus lokasinya kenapa di Jombang Pak? Kenapa nggak di Jakarta tempat domisili Bapak atau di kampung halaman di Kediri gitu Pak? Kenapa harus di Jombang? Jadi saya dilahirkan di dekat sini sebenarnya ya, di Kediri tapi perbatasan dengan Jombang, ya, dengan Kertosono ya. Tapi saya sekolahnya di sini gitu. Kalau saya membangun di kampung saya, kayaknya nggak adil ya. Kenapa? Saya jadinya di sini nih, jadi orangnya di sini. Oh di sini, di SMA kan? Di Jombang inilah terbentuk Pak Muldoko sekarang. Tapi kalau saya juga bangun di kota Jombangnya nggak adil juga ya. Karena saya dari Kediri. Maka saya ambil ini relatif perbatasan ya, perbatasan antara
ke kampung saya sama ke kota Jombang. Tapi kan nggak cuma perbatasan Pak, ada sejarahnya nih saya dengar-dengar di lokasi ini nih. Kebetulan begini nih. Dulu itu saya kalau mau sekolah kan Sabtu siang setelah sekolah pulang. Ya. Nah, di kampung gitu kira-kira hari Minggu ya. Setelah itu Senin pagi berangkat lagi ke SMA Jombang. Sebenarnya bayar busnya itu nggak mahal sih waktu itu, hanya 25 perak ya. 25 perak dari rumah Bapak sampai sekolah, Iya, SMA sampai tuh Pak? sekolah. Oke. Tapi ya masalahnya sering nggak punya duit. Begitu. Sering nggak punya uang? Iya, sering nggak punya duit. Tapi kan saya harus sekolah, ya sudah nekat saja, naik aja begitu. Terus? Ya begitu, pas kebetulan kalau udah lewat Kertosono ke sini itu udah mulai kondekturnya mulai beraksi itu. Saya lihat itu ya kan, saya bergerak aja, gelisah jauh ya. gelisah. Nah, sering di sini inilah, tempat inilah di sekitaran ini, kondektur itu nanya saya gitu tentang karcis atau bayarnya. Ya, ongkos. Nah, karena saya nggak bisa bayar ya, resikonya dan diturunkan kan. Gitu. Di sini diturunkannya? Iya, ya sekitaran sini gitu. Makanya ini jalan perenungan bagi saya. Jalan perenungan. Jalan perenungan. Buat Pak Muldoko. Iya, karena saat-saat itulah saya merenung betapa sulit hidup ini. Gitu. Ya, alhamdulillah sekarang diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berbuat sesuatu ya. Dibangunlah masjid ini. Ya, gitu. Bapak diturunkan di sini karena nggak punya ongkos, padahal jarak ke sekolahnya berapa lagi tuh Pak? Mau masih rumahnya juga 12 kiloan ya dari sini. Dari sini 12 kilo lagi? Jadi diturunkan? Karena kita jalan, begitu ada bus naik lagi gitu. Nggak bayar lagi? Nggak bayar. Sampai sekolah? Iya, Wow. itu mesti jalan lagi dari ke sekolahan. Kenapa saya punya keinginan juga ngumpulin anak-anak pada saat saya di Arafah, saya berdoa, Tuhan beri kesempatan saya untuk bisa ngopeni bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia apa itu ya? Membimbing anak-anak yatim, piatu, seberapapun bisa saya. Apa yang menggerakkan Pak? Ada calling aja waktu itu ya. Ini saya berjanji sama Tuhan. Saya tidak menentukan berapa banyaknya. Sebisa saya. Kalau saya bisa satu ya satu. Bisa dua. Tapi saya ingin menjadikan anak itu menjadi sesuatu. Menjadi sampai dia mandiri. Supaya tidak mengalami hal yang sama dengan supaya Bapak. tidak mengalami. Nah, waktu itu saya kolonel. Waktu komandan brigade saya haji bersama ibu saya. Di Arafah lah saya berjanji. Saya ingin ngopeni anak-anak ini. Maka saya nggak perlu banyak bagi saya. Tapi saya betul-betul jadikan. Maka siapapun yang mau kuliah S1, S2, S3, saya urusin. Datang ke masjid ini? Iya. Siapapun dari mereka ini mau S3, saya biayain. Tapi harus sungguh-sungguh. Tapi harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau enggak ada buang ke laut nanti. Ngeri banget buang ke laut. Apa yang ada di pikiran Bapak ketika cita-cita Bapak mendirikan masjid sesuai janji Bapak kepada Yang Maha Kuasa bisa membiayai atau membimbing anak-anak ini? Apa yang terbersih pada saat itu Pak? Ya sebenarnya satu saya ingin mendedikasikan ke orang tua ya. Karena saya sedih juga ya, saya bisa berhasil, orang tua saya tidak sempat menikmati. Gitu. Tapi ada cerita yang lucu ya di luar itu ya. Gimana tuh Pak? Jadi ibu saya waktu saya kolonel itu begini, Mul, saya sudah pengen mati. Hah? Gitu ibu saya. Itu waktu Bapak masih kolonel? Iya. Oke. Jangan dulu Bu, tunggu dulu sampai saya panglima. Bahasa Jawanya, Cik Swe tali, masih lama enggak? Gitu. Wah, ya belum tahu waktu. Masih kolonel. Masih kolonel gitu. Tapi sudah bercita-cita ke sana dong Pak? Iya, udah cita-cita. Tunggu dulu sampai saya panglima. Gitu. Pulang lagi, tanya lagi ibu saya. Begitu saya jadi panglima,
Itu 2 minggu setelah saya Panglima meninggal ibu saya. 2 minggu setelah Iya. Bapak menjadi Panglima. Panglima divisi waktu itu. Oke. Gitu. Nah, jadi saya belum banyak memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Bapak saya meninggal usia 97 waktu saya di Timur Tengah, operasi United Nation ya, pangkat kapten. Ibu saya meninggal waktu saya bintang 2 gitu. Nah, maka ini masjid ini saya dedikasikan kepada orang tua. Tapi masjid ini juga sebenarnya saya administrasi, saya serahkan kepada pemerintah daerah. Oh, kepada Pemda administrasi. Iya. Tapi Saya sudah hibahkan kepada pemerintah daerah, ya secara fisik ya. ya, Kecuali satu yang nggak boleh disentuh adalah anak-anak ini. anak-anak ini generasi yang dipegang langsung loh sama Iya. Pak Muldoko nih. Nggak boleh. Karena ada mimpi itu ya Pak. Iya, nggak boleh bantuan, kita nggak minta bantuan sedikit pun kepada siapapun. Semua Pak Muldoko. Iya, karena kita betul-betul janji saya itu. Janji Pak Muldoko. Tapi kalau ada orang sini mau nyongonin anak silakan. Tapi tidak dalam arti saya minta sumbangan, nggak boleh. Nggak boleh. Ini janji Bapak yang Ya. sudah yang sedang diwujudkan ya. Pak, sudah jam segini udah mau sahur nih Pak. Ini kayaknya sudah pada lapar nih karena mau siap-siap sahur untuk puasa besok. Kita siap-siap sahur ya Pak ya. Kita siap-siap sahur di masjid ini. Kami akan kembali di waktunya sahur. Nah, sekarang udah waktunya sahur. Sekarang udah banyak banget ini Pak. Kita sahur bareng sama teman-teman yang ada di Masjid Muldoko ini. Ini jadi tradisi nggak Pak? Sahur kayak gini, sahur bareng. Ya, sebenarnya sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Karena kita juga nggak ingin mengganggu anak-anak juga. Tapi saya juga mesti menyempatkan mereka bisa ketemu saya gitu ya. Alhamdulillah ada waktu yang baik ya untuk bisa melihat mereka gitu. Sekaligus makan bersama. Terima kasih. Nah, ini sekaligus kita sahur bareng. Terima kasih ya Mas ya. Oke. Wah, ini udah mulai nunggu nih, udah siap-siap semua. Udah sikap sempurna. Tapi puasa semua ini ya? Gak ada yang jawab enggak nih, nggak puasa berani repot. nih. Harus puasa semua. Ayo kita boleh sahur yuk sama-sama. Makan. Oh, kalau Pak Mulyamin Ayo baru. Ayo kita makan bareng yuk. Pak, ini kalau sahur kebiasaan Pak Muldoko menunya apa Pak yang harus ada? Ya, karena makannya pagi hari ya. Jadi kita lebih terus yang kedua kalau makan sahur kan kita males ya. Iya. Jadi mesti ada sesuatu yang menggigit gitu. Oh, ada yang menggigit. Ada yang menggigit. Ya menggigit diantaranya kayak sup-sup gini Oh, yang berkuah. Oke. Berkuah. Ini apa nih Pak, kayak rawon atau gulai ya tanpa santan? Rawon. Rawon. Oh, ini rawon. Wah, ini saya punya surprise buat Pak. Jangan dilihat dulu Pak. Ini bisa jadi menu spesial juga untuk sahur Pak Muldoko. Ini adalah orek tempe kalau kita bilang. Orek tempe kalau orang Jawa Timur bilangnya kering tempe atau terik tempe. Ada yang spesial nih Pak. Kau tahu kesukaan gua? Tahu dong. Pak Muldoko ini ada ada cerita nih sama kering tempe atau orek tempe. Iya. Mungkin kalian ini anak-anak ini nggak percaya. Kenapa? Dulu saya setiap Senin pagi, ya kan, pulang ke Jombang, ibu saya selalu bikin ini tempe kadang sama teri gitu ya, sama tahu goreng gitu. Nah, itu bawaan saya wajib. Setiap Senin? Ya, karena itulah senjata satu-satunya bagi saya untuk makan. Senjata Bapak? Iya, ya saya masak nasi sendiri. Saya itu kadang-kadang ada serundeng gitu ya. Iya. Itu serundeng doang, nggak ada daging lah. Daging kan nggak ada di kampung gitu. Tuh, nah, itulah sampai Sabtu saya makan. Dari Senin sampai Sabtu orek tempe buatan ibu. Dan kan dulu kan nggak ada kulkas. Ya memang nggak ada ya udah. Biasa dikasih di dus gitu. Saya hemat-hemat 1 minggu lah itu untuk makan gitu. Nah, maka boleh percaya boleh tidak, saya tiap hari ini ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini.
Ini ada. Ada. Pak, saya nggak bisa bayangkan. Dari Senin sampai Sabtu Bapak berangkat bawa saat Senin. Sabtu apa nggak sudah? Ya tengi lah. Ya tengi. Terus piye? Tetap Bapak Nggak ada cara lain. nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Ya. Satu-satunya menu yang Bapak punya waktu itu. Iya, itu. Ya. Kadang-kadang mungkin orang nggak percaya ya, tapi itulah realitanya. Telur aja kagak gitu. Ya sudah Sambal itu. kacang nggak ada, tempe. Ya itu apa? Tempe goreng, tahu goreng kering, Iya. terus ada Nah, ada teri gitu. teri. Oke, ini teri tempe. Tapi karena kering itu bisa lama ya. Tapi Oke. tengik juga gitu Pak, ya. ada ini juga Nah, apa begini? kelapa. Senle. Selain kering tempe, orek tempe, cerita spesial buat dari Pak Muldoko adalah kopra, kelapa. Kopra. Tapi ini kelapa ya Pak? Iya, Kopra. ini itu juga ngeri juga itu. Ngeri kenapa? Kok sampai ngeri loh? Kalau ngeliat ini kopra ini ngeri. Ini dulu waktu kita pulang SMP ya, dari Papar ke rumah itu kurang lebih 7 kilo. Nah, biasanya kita naik pulang itu nyari tumpangan gitu kan. Kalau nggak ada pertumbangan teman-teman sepeda, Ya. nunggu itu truk biasanya. Nah, kebetulan depan SMP itu ada pabrik kopra. Gitu. Nah, nanti nunggu truk, nggak tahu tuh truknya mau kemana lah pokoknya. Tunggu gitu lama gitu. Nah, kan lapar kita gitu. Kadang-kadang sampai rumah jam 4, jam 5 sore kan. Ya. Nunggu di pabrik itu ya kita leles kopra. Masuk ke dalam itu lihat ada kopra, udah real loh ini. Gigit makan kopra itu. Ya enak juga kan lapar. Karena lapar, itu saking Bapak lapar pada saat itu, makan kopra. Makan kopra ya, benar itu. Karena lapar kan. Tuh, nanti kalau ada truk baru kita naik truk. Kalau enggak ya apa aja kita kadang-kadang jalan gitu pulang. Bapak waktu mudanya begitu? Ya, asli. Struggle banget. Oh sangat, sangat. Waktu berangkat itu naik kereta. Ya. Itu harus lari-lari 2 kilo lah lebih. Lari ke stasiun itu. Jam berapa? Jam 4:30 lah. 4:30 pagi, Bapak lari-lari ke stasiun 2 kilo. Ya, antara 2 kilo lebih lah kira-kira. Oke, di stasiun. Lewat tanggul, gitu. Tanggul sungai. Ya. Lari-lari. Apalagi udah ngok gitu udah ada. Udah deg-degan, udah Lebih kenceng lagi kita lari gitu. Udah gitu. Nah, sama lah gitu ceritanya. Begitu saya naik, kondektur meriksa karcis, kita kan nggak bisa beli karcis. Akhirnya bukunya diambil sama kondektur. Buku pelajaran? Iya, buku pelajaran. Kan nggak punya tas lah gitu, pokoknya soal nyantol aja. Alat sekolahnya diambil, taruh di stasiun. Setelah itu, kepala sekolah diberitahu, ini tentang saya gitu. Ada Muldoko gini. Akhirnya itu, kepala sekolah kadang-kadang ngambil ke stasiun tuh. Untuk ngambil buku Bapak? Iya, ngambil buku. Supaya bisa tetap sekolah? Iya, terus tanya, kenapa emang mau kamu? Nggak bisa bayar Pak Sopro. Bapak bilang gitu, saya nggak bisa bayar? Nggak bisa bayar. Iya. Gitu, sampai seperti itu. Dan itu sering kejadian. Gitu. Bapak, itu beratnya dulu waktu Bapak perjuangan sekolah di rumah bagaimana Pak? Bapak kan 12 bersaudara, Bapak anak terakhir. Ya mungkin karena situasi dan waktu itu memang sulit ya. Zaman-zaman 65, 67 kan sulit ya. Bukan hanya keluarga saya ya, termasuk yang lain juga menghadapi situasi yang sulit ya. Waktu itu ekonominya lagi berantakan semuanya. Kita nyari beras saja susah. Kita biasa makan gandum, Bro. Yang barang itu kita makan gandum, kita ubi biasa gitu ya. Bapak berdua bersaudara, bahkan saya dengar Bapak kalau waktu kecil tidurnya di surau, di langgar. Nah, ini anak-anak masih bagus sih pakai kasur.
Dulu tidur di Suro ya begini, nggak ada tikar lah paling, nggak ada bantal, nggak ada apa. Tiap hari tuh Pak. Tiap hari. Ntar jam 4:30, jam 4 bangunin sama kiainya. Masih ingat saya kayak Kiai Slamet. Waduh itu sadis tuh. Kenapa? Bukin tuh pakai amarutan tuh. Bangun. Gitu kan nama anak kecil ogah-ogahan. Udah gebukin sama dia. Nah, habis sholat subuh baru dilepas. Nah, lepas sampai di rumah diajak ayah saya ke sawah. Kalau lagi musim tembakau kita suruh nyirami tembakau sama ayah saya itu. Nyirami tembakau. Nah, kalau lagi musim jagung suruh ngicikin jagung gitu, nanam jagung, kedelai sama gitu. Oh, berarti dari dulu sudah bertani dong, Mbak? Oh iya. Motivasi atau semangat pantang menyerah itu yang mau ditularkan ke Ya, inilah anak-anak ini, iya. Jadi kalian boleh menghadapi kehidupan seperti saat ini, ya. Mungkin masih jauh menderita saya daripada kalian sekarang. Tapi kalian harus kuat semangatnya untuk merubah lingkungan, merubah diri sendiri. Kalau enggak, siapa yang bisa merubah kalian? Hanya dirimu sendiri. Caranya gimana? Belajar. Pendidikan bisa merubah segalanya. Gitu. Makanya saya beri kesempatan. Kamu belajar sampai S3 pun, saya akan biayai. Asalkan betul-betul pinter. Kalau pinter ya nanti nggak menghasilkan yang optimum kan. Betul. Kita sahur Pak. Nanti jam 9 lapar loh Pak. Oke. Belum sahur nih. Kita lanjutkan sahur. Waktunya sahur nanti kita akan bahas lagi. Karena tadi Pak Muldoko udah cerita nih. SMA biasa-biasa aja. Tapi ketika masuk Akmil, bintang Adi Makayasa. Gimana nih resepnya dan apa yang membuat itu turning point dari karir Pak Muldoko nanti kita bahas. Itu menarik. Menarik ya Pak. Kita sahur dulu nih. Saya dulu. Ini masih lama nih waktunya imsak, saya mau ngobrol sama Pak Muldoko. Tadi kan Pak Amul cerita, di sekolah tuh SMA biasa-biasa aja. Bener Pak, biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja atau lebih dari biasa-biasa aja? Ya, mungkin di bawah biasa-biasa aja kali ya. Di bawah dari biasa-biasa aja? Iya, karena mungkin karena saya di Jombang ya, bukan lingkungan, kalau saya di Kediri mungkin ketemu teman-teman yang SMP dulu gitu ya. Saya di Jombang. Berikutnya saya juga menyadari kondisi saya sendiri. Oh, dulu beli sepatu era iso. Beli sepatu nggak bisa? Nggak bisa. Naik bis diturunin tengah jalan. Dulu sepatu bekas kita belinya gitu. Jadi ya siapa sih yang nggak minder kan gitu. Tapi saya berusaha keras untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan itu ya. Akhirnya ya bisa lah ya, lama-lama bisa. Tapi juara kelas nggak sih Pak? Enggak. Kalau saya di SD dulu kayaknya agak lumayan gitu. SD lumayan. SMP agak lumayan. Tapi begitu SMA kayaknya enggak. Karena minder itu? Ya, saya kira lingkungan yang menekan psikologi saya. Ya. Lingkungan seperti apa Pak Muldoko gitu loh? Ya tadi kan, ya itu. Lu bayangin kalau teman-temannya nggak kenal, ya kan. Berikutnya mereka dari golongan-golongan kaya kan gitu, susah kita hidup. Itu kira-kira. Di SMA nggak juara kelas? Enggak. Kurang dari biasa-biasa aja. Terus apa turning point-nya sampai akhirnya Bapak memilih untuk oke deh, saya berkarir di tentara TNI? Ya, jangan salah. Waktu itu saya sebenarnya YPS. Apa tuh YPS Pak? Sospol. Oh Sospol, IPS. Wah IPS, YPS itu tahun 60-an ya Pak ya? Iya. IPS, oke. Sospol kan nggak bisa masuk Akabrian. Apa yang saya lakukan? Saya gedor itu ruangannya kepala sekolah. Saya masuk, Pak, ada apa Mbak? Saya harus masuk password. Oh nggak bisa Mbak. IPA waktu itu. IPA. Harus bisa Pak. Nggak bisa. Harus bisa Pak. Akhirnya baru tanya, emang kenapa kamu? Karena saya punya keinginan masuk Akabri. Wah baru dia kendor. Oke,
kamu saya kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak bisa lagi, kamu balik lagi kamu ke IPS. Gitu. Bapak masuk IPA akhirnya. Nah, masuk IPA. Bayangin tuh dari IPS ke masuk IPA. Kayak apa itu? Belajar lagi tuh, Pak. Belajar lagi itu. Kursus lah kan kirim. Aduh, Tapi babak kan belur. itu pada saat SMA sudah kepikiran saya mau jadi ABRI. Ya, karena waktu saya kecil itu Iya. ada orang pakai seragam, naik Vespa kan. Ngapelin ada cewek cakep lah di kampung saya itu. Akhirnya, wah keren juga ya. Gitu. Tapi waktu itu nggak ngerti lah, itu pas sebenarnya ya. Terus saya di dapur, ingat sampai sekarang, ngomong sama ibu saya, Bu, suatu saat saya pingin kayak orang yang naik Vespa itu. Tentara. Nah, kan setiap Sabtu mesti datang. Apa kata ibu waktu itu, Pak? Jawabnya, apa ku ya iso tole gitu. Apa ya kamu bisa gitu. Gitu. Nah, justru itu tantangan bagi saya. Aku udah punya wah ini saya buktikan saya bisa. Bisa. Gitu. Akhirnya bisa. Nah, gitu. Tapi Pakai baju tentara terwujud. Kayak Vespanya sudah terwujud belum, Mbak? Vespa Saya udah ngapelin kembang desanya udah terwujud belum, Pak? Nah, itu jadi cita-cita dari kecil dari kelas iya, 4 tapi SD. sebenarnya saya nggak ngerti apa sih sebenarnya gitu. Karena memang kakak saya tentara tapi dari Bintara, nggak ngerti banyak lah tentang. Iya, iya. Jadi waktu betul-betul saya masuk itu orang ngerti, Nggak tahu. nggak ngerti. Nah. Besok mau ujian psikotes, apa itu psikotes? Bingung gitu. Nggak tahu, Bapak? Nggak tahu. Ya sudah ikut Nekat aja. berarti? Nggak ikut aja. Tapi katanya selain Bapak dari kelas 4 SD ngelihat ada yang naik Vespa tentara, tapi ceritanya juga Bapak pengen jadi tentara setelah Bapak mau daftar transmigrasi. Betul Bapak dulu mau transmigrasi, Pak? Iya, bener. Jadi waktu setelah lulus, bingung mau ngapain gitu ya. Terus kursus itu ngetik, kamu kan nggak ngerti kursus ngetik kan? Sekarang kursus komputer sekarang komputer gitu, ngetik. Di tengah-tengah gundahan itu saya datang ke itu kantornya transmigrasi, tenaga kerja dan transmigrasi waktu itu. Pak, saya mau daftar transmigran. Ketawa itu dia orang itu menertawakan. Kenapa? Kok bawa ketawa? Kamu bisa nyangkul nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak, kan pertanyaannya kok ya gitu ya? Iya, Tanyanya kok bisa nyangkul gitu? Juga. Wah, saya nggak boleh nyangkul sama bapak saya. Aku tambah ketawa lagi gitu. Kamu ngerti nggak transmigran itu kerjanya di lahan yang masih itu berantakan kayak keruan kan perlu kerja keras gini. Kamu umur kamu berapa sih? Gitu. Oh ya kamu coba ke daftar Akabri waktu itu. Akabri. Ceritanya gitu. Akhirnya ada yang ngajak saya teman saya SMP, melok ya, nanti kemana? Daftar Akabri. Aku kurang ngerti apa, wes toh ikut aja melok. Udah ke Surabaya ceritanya. Surabaya, Bapak lulus, temannya lulus nggak Pak? Nggak lulus. Nggak lulus? Makanya waktu itu saya juga dimintain persyaratan macam-macam. Ada akte kelahiran, nggak ada akte lahir dari. Nah, syarat-syarat itu apa? Kan masuk Akabri bukan cuma syarat administrasi, tapi juga fisik yang harus disiapkan sebelumnya. Sementara Bapak, ya udahlah daftar aja. Ya mungkin waktu saya dulu SMP lari-lari ngejar kereta itu kali ya. Fisik saya terbentuk ya. Nah, jadi itu lari-lari bener tiap pagi. Itu. Singkat cerita Bapak keterima di Akademi Militer. Gitu. Nah, yang mengagetkan saya adalah, begitu masuk Akabri, enak ya. Semua seragam dikasih, makan pagi tertib, makan siang, kuliah, pelajaran-pelajaran umum ada. Wah, di situ saya muncul semangatnya. Semangat banget. Muncul, ingin mendapatkan sesuatu. Ingin nomor satu. Itu memang sudah muncul itu. Karena di Akabri waktu siapapun yang nomor satu mesti ke depan. Dilantik,
pakai tadi keselamatan pangkat. Wah, pengen saya gitu. Bapak melihat pengen saya harus bisa. Nah, saya kerja keras itu. Di tingkat 2 ada cerita nih. Jadi ketua, bukan ketua ya, tapi apa tuh Pak? Boleh ceritain? Ketua Demustar, Dewan Musyawarah Taruna, kayak ketua DPR-nya lah gitu ya. Wow. Di tingkat 2, saya mewakili teman-teman tingkat 2. Tingkat 3 juga begitu. Nah, tingkat 4 baru dan Kortar, Komandan Korps Taruna itu kayak ketua BEM-nya. Ketua BEM di Akademi Militer. Wow. Itu karena terlecut, pokoknya saya harus jadi nomor 1. Iya. Itu saya membuktikan di kelas. Saya kalau di kelas tuh duduk paling depan, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, gitu. Nah, di sana yang terkenal itu pelajaran kalkulus dulu, diferensial integral kan. Iya. Itu momoknya susah itu. Susah. Tapi saya sial-sialnya nilai saya 98. Wow. Hampir setiap ujian 100 saya nilainya. Di kalkulus itu? Iya, akhirnya guru saya namanya Mayor Ribut ya. Namanya betul-betul Mayor Ribut. Mul, siapa? Kamu ajari teman-teman kamu itu. Kenapa sulit sekali menerima pelajaran? Akhirnya saya ngajarin teman-teman. Jadi asisten dosen gitu ya? Gitu. Oke, terus kemudian Bapak lulus dengan bintang Adi Makayasa, lulusan terbaik dari semua matra. Iya. Itu juga karena dorongan Bapak, saya harus jadi nomor 1. Iya, saya pikir itu nggak pernah kendor. Akhirnya itu sampai saya Lemhanas, sekolah selalu nomor 1. Selalu nomor 1. Ibu dan Bapak gimana Pak waktu itu? Ya. Bapak meraih bintang Adi Makayasa. Nah, ini lucu nih. Waktu itu yang nomor 1 kan ada kesempatan bicara sama Presiden ya, Pak Soeharto ya. Nah, ibu saya lucu itu, ibu sama bapak saya dimasukin ke ruangan khusus, diajak bicara sama Pak Harto. Pakai mungkin tahu ya, pakai bahasa Indonesia nggak nyambung. Ibu saya pakai bahasa Jawa. Dengan Pak Harto? Iya. Dengan Presiden waktu itu? Karena ibu saya itu buta huruf. Oh, apa yang disampaikan kepada Presiden waktu itu? Ya, itu cerita Muldoko lah gitu kira-kira. Bangga dong. Bangga lah, orang kampung bisa begitu ya. Diundang Presiden. Iya, Presiden bangga bisa cerita sama Presiden. Oke, sampai jadi Panglima TNI, pensiun jadi Panglima TNI, Bapak masih berkarya di kantor staf Presiden ya? Ya, sebenarnya saya juga waktu itu sih nggak pernah berpikir sih. Benar, nggak pernah berpikir. Nah, tapi nanti ditahan dulu Pak. Nggak pernah berpikir tapi punya peran penting sebagai Kepala Staf Presiden. Kita nanti bahas ya Pak ya. Boleh. Tetap bersama kami di waktunya sahur. Jangan lupa sahur dulu ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Wah, udah mau imsan nih, udah mau subuh nih, Pak Muldoko. Ya. Siap, mau disini Bapak. Kebetulan anak-anak juga mau pamitan. Wah, iya. Mau sholat subuh. Oke, persiapan. Ya. Persiapan sholat subuh nih. Nah, dulu. Pepe ya, belajar ya. Ya. Lancar semua puasanya ya, buat adik-adik semua nih. Lancar puasa, ya. Oke. Ya, tadi kita bicara soal Bapak di karir sebagai TNI, di karir TNI udah mencapai puncaknya Panglima TNI, kemudian Bapak pensiun purnawirawan, tapi masih dibutuhkan tenaganya oleh Presiden pada saat itu sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Diminta langsung Pak? Ya, sebenarnya waktu saya pensiun itu saya nggak berpikir aneh-aneh ya, karena saya udah menyadari bekerja untuk negara itu 35 tahun. Ya. Apa yang saya lakukan setelah saya pensiun ya itu saya membangun 2 usaha. Satu, mendirikan M-Tani, itu bergerak di pertanian. Hobinya Bapak? Nah, hobi saya itu. Mulai dari riset ya. Sampai sekarang itu sudah punya brand untuk beras khususnya ya. Kita udah jualan ke Alfamart, ke pasar-pasar gitu. Terus yang kedua, saya membangun MAB. Apa itu Pak? MAB itu mobil anak bangsa, mobil listrik. Mobil listrik. Nah, mobil listrik. Sekarang fokus di truk, di bus, bus 12 meter dan 8 meter.
Dan alhamdulillah sekarang ordernya udah banyak. Wah, lumayan. Udah banyak tuh. Terus sekarang kesibukannya juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Nah, tahu-tahu dalam perjalanan itu saya diminta untuk mendampingi beliau ya. Akhirnya saya lepas semua, itu udah saya serahkan ke profesional gitu. Usaha-usaha itu saya udah nggak terlibat secara langsung. Saya fokus kepada itu jabatan yang baru gitu. Kepala Staf Kepresidenan. Kepala Staf Presiden. Kembali mengabdi pada negara. Iya. Kalau ibunda Bapak, orang tua Pak Muldoko, Bapak juga melihat apa yang sudah dilakukan Pak Muldoko sekarang, udah jadi Panglima TNI, masih mengabdi, kemudian pensiun mengabdi kepada negara, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, kira-kira beliau itu mau ngomong apa ke Bapak? Kalau menurut Bapak? Mungkin sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur ya kalau melihat anaknya bisa seperti itu ya. Satu sisi Anaknya dulu tiap tidur di surau. Ya, kalau melihat perkembangan waktu kecil kayak gitu, begitu bisa berhasil seperti ini, saya pikir pasti sangat bangga ya. Gitu. Yang lucu itu teman saya dulu waktu SMA, begitu Muldoko lulus Akabri dengan predikat Adi Makayasa. Adi Makayasa. Banyak nggak percaya itu. Oh iya? Itu Muldoko yang mana? Kenapa Kak? Ya mungkin. Diragukan. Karena waktu SMA-nya begitu tadi. Ya mungkin waktu SMA-nya bertik lah. Terus juga nggak berprestasi banget. Gitu, ya. Gitu. Jadi kaget semua? Nah, jadi intinya bahwa kita bisa berubah. Bisa berubah. Bisa juga merubah hidup kita dan juga bisa merubah lingkungan. Kalau kita itu selalu aware ya. Kadang-kadang doktrin saya kepada anak saya juga begitu. Kamu harus bisa merubah lingkungan. Jangan lingkungan merubah kamu. Kalau lingkungan merubah kamu, maka kamu tidak punya prinsip. Tapi kalau kamu punya prinsip sebagai seorang leader, maka kamu harus bisa merubah lingkungan. Nah itu ditanamkan nggak cuma kepada putra-putri Pak Muldoko, tapi juga tadi ya? Anak-anak juga, anak tadi juga begitu. Semuanya gitu? Iya. Itu diwujudkan dari dibangun masih dulu, kemudian menanamkan lah motivasi-motivasi seperti motivasi itu. kepada cerita-cerita yang tadi itu saya sering sampaikan kepada anak-anak ini bahwa saya dulu hidup lebih menderita dari kamu, biar dia confidence, ya gitu. Jangan sampai dia ragu-ragu menghadapi hidup itu. Nah, saya ilustrasikan perjalanan hidup saya itu biar dia, saya bukan orang yang sendirian. Gitu. Pak Muldoko juga seperti itu. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Itu yang dijanjikan, ditularkan Pak Muldoko. Pak Muldoko waktu membangun masjid ini kan tadi di awal sudah cerita. Ini adalah janji Pak Muldoko ketika di Arafah waktu itu. Ibunda tahu nggak waktu itu janji Bapak? Istri saya yang tahu. Istri Bapak? Tapi Ibunda? Enggak, saya enggak sampaikan ke ibu, tapi istri saya tahu. Makanya waktu saya punya program untuk anak-anak ini, istri saya betul-betul menjalani itu. Support ya? Iya, support banget. Di Arafah waktu itu juga sama Ibunda ya waktu itu ya? Meskipun nggak dikasih tahu, tapi waktu itu ada cerita Pak Muldoko menggendong Ibunda. Oh iya, waktu itu ibu saya udah tua ya. Udah tua betul, udah 80-an kali ya. Gitu. Jadi dalam kondisi serba sulit itu, maka saya ya itu. Fisik saya masih kuat. Komandan brigade waktu itu masih kuat gitu. Gendongin ibu saya. Gitu. Gendong tawaf, Pak? Ya, tapi ada kursi roda ya. Itu, tapi sebagian juga kita papa gitu. Waktu itu gimana di kursi roda? Akhirnya Bapak memutuskan untuk saya gendong nih Ibu. Ya, waktu itu punya pengalaman yang nggak bagus ya. Waktu itu ditabrak sama orang-orang gede-gede itu. Waktu saya bawa kursi roda sama ibu saya itu, saya peluk habis tuh. Kalau enggak bisa habis tuh ditabrak orang segitu. Ibu dipeluk? Gitu. Lalu? Ya,
sesuatu yang nggak terduga kan, kaget kita. Akhirnya putuskan gendong aja. Iya, kita gendong. Tawaf di Kita sana. keluar dari situ ya. Di Arafah. Iya. Enggak Di mana di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tawaf di sana. Wow. Ini bisa terwujud cita-cita Pak Muldoko sampai sekarang, sampai membangun masjid juga doa dari Ibunda Ya pastinya. pasti. Kalau ada yang mau disampaikan kepada Ibunda di bulan Ramadan ini, berdoa, manjatkan doa, apa yang ingin disampaikan Pak Muldoko ke Ibunda? Saya pasti berterima kasih ya kepada orang tua saya. Orang tua saya dengan segala keterbatasannya, tapi sayangnya luar biasa sama saya. Saya ingat waktu SMP itu pulang, yang tadi itu, makan kopra itu ya, pulang sore itu. Ibu saya itu udah nunggu di, kalau bahasa Jawanya tangkis, tangkis itu Apa tuh Pak apa Tangkis? itu tanggul, Oh, tanggul tanggul. sungai. Selalu nunggu di situ dengan sabar gitu. Walaupun pulangnya jam 5 sore gitu. Ditunggu selalu setiap hari. Iya. Berikutnya apa? Ayah saya kan keras. Keras. Ayah saya nggak banyak ngomong, tapi begitu saya salah dikaplok sama beliau itu. Iya. Jadi keras soal saya. Tapi ada bagusnya juga. Kalau enggak saya kan dari liar juga gitu. Jadi lihat. Nah, biasanya ibu saya yang gitu. Nengahin gitu. Menengahi. Ada impian orang tua yang belum terwujud, Pak? Impian orang tua yang belum terwujud. Ibu saya itu tidak pernah banyak tuntutan sama saya. Tidak pernah. Iya. Tapi satu hal yang saya pelajari dari beliau, ibu ya khususnya ya. Kenapa ibu saya panjang umur ya? Nah, biasanya kalau saya pulang atau ibu lagi nggak punya duit, minta gitu ya. Saya pulang mesti saya kasih. Terus berikutnya lagi bulan berikutnya gitu. Laporan itu ibu saya itu. Le, uangmu habis loh, Le. Kok cepat, Bu? Dia cerita itu. Ini loh untuk ini, janda Catat. ini, untuk ini. Enggak dicatat. Wow. Ibu saya buta huruf. Oh iya, Tapi hafal. Hafal. Untuk ini namanya hafal gitu. Sekian. Oh iya, sudah apa-apa. Gitu. Saya melihat ini sebuah pelajaran bagi saya bahwa ibu saya ada perasaan bangga, ada perasaan seneng ngasih orang. Iya. Itu saya sekarang mencoba untuk ke sana ya. Mencoba untuk sana. Mencoba ke sana. Bagaimana kita melihat kebahagiaan orang lain gitu ya, dari apa yang kita lakukan. Oke. Mungkin Apalagi di itu. Ramadan ini ya, Pak? Ya, apalagi Ramadan. Itu pelajaran yang mahal bagi saya. Dan kenapa ibu saya panjang umur? Kayaknya itu. Oke. Jadi kerjanya kalau pagi keliling. Berbagi. Diteruskan oleh Pak Muldoko melalui masjid ini, melalui pesantren. Ini Ya. jangan-jangan ini yang bikin Pak Muldoko jadi jenderal santri disebutnya. Iya nggak tuh, Pak? Nggak, Saya nggak atau ngerti. gimana? Saya nggak ngerti lah. Tapi mungkin karena memang saya lahir dari Suro. Ah, ya. Saya bukan orang Gedongan, saya lahir dari Suro. Berikutnya saya juga lahir dari lumpur-lumpur berlumpur gitu, karena saya dilahirkan dari kecil ke sawah. Ya. Gitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih loh Pak, saya sudah dibolehin sahur bersama Bapak, bersama santri-santri Pak Muldoko langsung di masjid Bapak. Luar biasa. Tapi tadi bukan curhat loh ya. Oh bukan curhat ya? Apa dong Pak kalau bukan curhat? Berbagi bersama kita, mudah-mudahan itu ada pemirsa Kompas perjalanan. TV ini bisa melihat Pak Muldoko Perjalanan terinspirasi. Dari perjalanan Pak Muldoko yang luar biasa, dari penuh keterbatasan ya Pak. Iya. Tapi motivasi diri terus ditanamkan, selalu menjadi yang terbaik Pak Muldoko. Ya, Buktinya. satu pesan saya mungkin untuk anak saya dan generasi anak-anak muda. Jangan berharap sesuatu yang instan. Karena itu mudah tercerabut. Karena tidak punya akar. Kalau Anda ingin menjadi orang yang kuat, bangunlah akar itu. Maka Anda akan menjadi sesuatu yang strong.
Wah. tahan menghadapi sesuatu. Tapi kalau instan, mudah segalanya, mudah tercerabut. Maka bangunlah dengan kerja keras, Ya. dengan semangat yang kuat, pantang menyerah, itu kira-kira Membangun kuncinya. fondasi yang kuat. Terima kasih Ya. sekali lagi Pak Muldoko. Lancar puasanya Amin, Pak amin. Muldoko. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini bermanfaat, memotivasi anak-anak muda Indonesia. Terima kasih untuk waktu sahur bersama. Dan Ya. sampai di sini pemirsa Kompas TV, waktunya sahur bersama Pak Muldoko saya akhiri. Kita jumpa lagi di waktunya sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.